Welcome to our channel. Sudah sejak lama militer Amerika Serikat dikenal sebagai yang terkuat dalam berbagai survei dunia. Tidak hanya itu, nyatanya mereka juga dikenal punya jaringan pangkalan militer yang luas. Bahkan pangkalan militer Amerika Serikat tercatat sebagai yang terbanyak di dunia, baik di dalam maupun di luar negeri. Setidaknya ada 27 negara dan wilayah teritorial Amerika yang menjadi tempat pangkalan militer. Itu pun belum termasuk pangkalan militer rahasia mereka, seperti di Arab Saudi dan Israel. Lalu, apa yang akan kita bahas kali ini? Tentu saja tidak jauh-jauh dari salah satu unsur tadi, yakni mengenai militer Amerika Serikat yang memang ada di mana-mana. Militer Amerika Serikat menempati peringkat pertama dunia menurut Global Firepower pada tahun 2021. Teknologi kuat dan canggih adalah alasannya. Belum lagi Amerika Serikat selalu gila-gilaan dalam urusan anggaran. Nah, sampai di sini kita sepakat bahwa militer Amerika adalah salah satu yang terbesar. Namun yang harus kita ketahui adalah militer Amerika Serikat lebih besar dari yang kita pahami. Saking besarnya, militer Amerika Serikat saja tidak tahu seberapa besar militer mereka. Ya, hal ini berdasar pada data yang dihadirkan pada tahun 2018. Tepatnya ketika 1.200 akuntan dan analis independen datang untuk mencoba mengaudit Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Alih-alih mendapat data di atas kertas, Departemen Pertahanan justru tak lulus audit. Hal tersebut lantaran mereka benar-benar tidak memiliki dokumen atau literatur yang dikumpulkan secara penuh oleh lembaga ini. Entah seberapa besar atau berapa banyak uang yang dihabiskan. Sehingga kita harus cukup puas dengan pengetahuan objektif bahwa militer Amerika Serikat adalah salah satu atau bahkan menjadi organisasi terbesar dan paling kuat di dunia setidaknya hingga tahun 2021. Jika kalian tidak sepakat atau punya data lain, silakan tambahkan pendapat di kolom komentar. Tanpa mengabaikan bahwa militer Amerika adalah yang terbesar, lebih jauh nyatanya sebagian besar mereka tidak berada di Amerika Serikat. Mereka menjangkau hingga luar perbatasan seperti yang kita lihat di Jerman hingga menghadap ke sektor Tiongkok misalnya. Untuk membuktikan itu, daftar negara di dunia dengan pangkalan militer di dalamnya akan diurai sebagai berikut. Mengutip situs web militarybases.com, dalam rilis sindonews.com sampai September 2021, disebut bahwa pangkalan militer tersebut tersebar di 27 negara. Afghanistan adalah satu di antaranya. Namun, sejauh ini, semua pangkalan telah ditinggalkan sejak Taliban bergerak untuk menggulingkan kekuasaan. Sementara pangkalan AS di Bahrain masih beroperasi dan nyaris tanpa gangguan. Namun, Iran sudah mengancam akan menyerang pangkalan Amerika di Timur Tengah jika Teheran diinvasi. Pangkalan lainnya ada di Belgia, Bulgaria, Kuba, dan Djibouti, negara yang juga menjadi tempat pangkalan militer Prancis, Italia, Tiongkok, dan Jepang. Selanjutnya ada Jerman, sekutu AS di NATO, yang menjadi negara dengan pangkalan militer Amerika terbanyak. Tidak heran jika salah satu dari banyak pangkalan tersebut menjadi lokasi penempatan sejumlah senjata nuklir Washington. Kemudian ada pula di Yunani, Greenland, dan Guam. Guam sendiri merupakan pulau di Pasifik yang memiliki pemerintahan sendiri, namun masih menjadi wilayah teritorial Amerika Serikat. Pangkalan-pangkalan ini bahkan rawan jadi target serangan dari musuh-musuh AS selama ini. Setidaknya Korea Utara pernah mengancam akan menyerang pangkalan-pangkalan tersebut dengan rudal canggihnya. Begitupun Tiongkok yang juga mengincar pangkalan-pangkalan tersebut ketika bersitegang dengan AS. Berlanjut ke negara berikutnya ada Irak, Italia, serta Jepang yang juga menjadi sekutu utama Washington. Pangkalan-pangkalan AS di Jepang pun selama ini rawan jadi target serangan rudal Korea Utara, negara yang sampai saat ini masih bermusuhan dengan AS. Selebihnya tersebar di Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Belanda, Peru, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Turki, dan Inggris Raya. Sudah banyak diketahui bahwa ada pangkalan militer AS di seluruh dunia.
Tetapi jarang orang berhenti untuk bertanya, bagaimana sih AS bisa memiliki pangkalan militer di negara lain? Berdasarkan pada Ranker.com yang dikutip viva.co.id pada Februari 2022, disebutkan sejumlah alasan mengapa Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di luar negeri. Pertama, beberapa negara hanya membutuhkan uang, sebagaimana AS akan memberi imbalan finansial atas hak istimewa memiliki pangkalan di tanah mereka. Dari sini, negara-negara tersebut kemudian membayar kembali dengan membeli peralatan militer AS. Alasan lainnya adalah meningkatkan hubungan diplomatik. Hal ini sejalan dengan jaminan dari sudut pandang keamanan yang menguntungkan jika berteman dengan Amerika. Apalagi kekuatan militer negara adidaya tersebut sudah tidak perlu untuk kembali dipertanyakan. Hanya memiliki tentara Amerika di lokasi akan memberikan stabilitas instan ke suatu daerah, baik melalui keahlian mereka dan kekuatan tentara yang mereka wakili. Selain itu, kita tidak bisa melupakan ketika Kuba berusaha mengambil kendali Teluk Guantanamo, namun PBB berkata tidak. Ya, PBB hampir selalu mendukung klaim AS. Bukankah setiap negara memiliki pangkalan militer di negara lain? Mungkin kalian akan protes sebab pangkalan militer di negara lain adalah hal yang normal. Memang benar bahwa sebagian besar negara menjadi tuan rumah pangkalan militer untuk negara-negara asing yang memiliki hubungan persahabatan, di mana kesepakatan ini umumnya dilihat sebagai sesuatu yang saling menguntungkan dan biasa. Tapi perlu ditekankan bahwa AS memiliki ekonomi kuat dan kekuatan militer yang besar. Mereka hampir tidak memiliki insentif untuk menjadi tuan rumah pangkalan militer asing. Kemudian melihat ke belakang, Perang Dunia Kedua memberikan jenis peluang baru pembuatan pangkalan militer bagi AS. Mereka mendirikan pangkalan setelah mengalahkan musuh, yang mana Jerman, Jepang, dan Italia dipaksa untuk menerima instalasi permanen dari AS yang menang. Akhirnya, semua ini makin kompleks ketika basis yang didirikan sangat sulit untuk disingkirkan. Banyak pangkalan AS, atau setidaknya perjanjian di belakangnya, didirikan beberapa dekade yang lalu. Tentu saja beberapa negara tuan rumah telah sedikit berubah pikiran ketika mengizinkan kehadiran AS yang konstan di dalam perbatasan mereka. Hanya saja untuk menghentikan hubungan itu, risiko besar telah menunggu di belakang. Sebab menghapus pangkalan AS sama saja dengan mengacaukan hubungan diplomatik atau bahkan berdampak pada respons militer Amerika Serikat yang menakutkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa campuran hubungan diplomatik, aliansi internasional, dan dominasi militer AS kuno menjadi dasar kuat mengapa militer AS ada di mana-mana. Alasan historis untuk pangkalan militer AS di luar negeri pun sangat beragam seperti pangkalan itu sendiri. Di satu sisi mereka membantu sekutu dengan pelatihan dan pertahanan, namun di lain waktu mereka mengawasi musuh yang baru saja dikalahkan. Amerika Serikat dengan lingkup perdagangan dan diplomatik yang menjangkau dunia telah berhasil menemukan banyak peluang dan alasan untuk mendirikan pangkalan militer di tanah asing. Negara-negara yang dimaksud cukup beragam, mulai dari sekutu yang kuat, negara berkembang, dan bahkan musuh tradisional seperti Kuba. Kehadiran pangkalan di seluruh dunia secara sadar juga memungkinkan Amerika untuk meningkatkan dominasi militer mereka secara keseluruhan, sekaligus mencegah kepentingan saingan untuk mendapat pijakan di lokasi manapun yang dijangkau oleh Amerika. Ulasan tadi hanyalah sebuah upaya untuk memetakan jangkauan AS dalam menempatkan militer mereka di banyak tempat. Karena itu kalian mungkin punya pendapat sendiri terkait posisi AS sebagai negara adidaya yang mau tidak mau punya dominasi kuat di berbagai sektor. Khusus militer, apakah kalian punya pendapat sendiri?